Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Khalidin, dosen program Sarjana Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik, Sekolah Vokasi Undip. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana mengimplementasikan sebuah software ERP. Bahwasanya ketika kita sudah melakukan proses perancangan dari konsep perancangan lalu pembuatan, maka kita adakan adalah uji coba dengan implementasi. Beberapa jenis kegiatan implementasi dalam ERP. Yang pertama adalah One Enterprise Resource Planning. Artinya bahwa implementasi jenis ini mengharuskan perusahaan menggunakan Enterprise Resource Planning yang terlebih dahulu harus memiliki hardware atau perangkat keras, misal adalah server. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemeliharaan dan biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar. Karena hal tersebut, jenis implementasi ini sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Yang kedua adalah Cloud Enterprise Resource Planning. Berbeda dengan One Premise, implementasi ERP ini tidak mengharuskan Anda untuk mempunyai server atau infrastruktur yang berfungsi menyimpan data. Ini disebabkan data perusahaan akan disimpan di cloud, awan gitu ya, jadi seperti yang ada OneDrive dan seterusnya. Jika dibandingkan dengan implementasi konvensional sebelumnya itu, dengan cloud akan membuat perusahaan sedikit waktu, biaya, dan tenaga. Jadi kalau jenis implementasi ini itu biasanya dipergunakan oleh perusahaan kecil menengah. Lalu yang ketiga adalah Hybrid Enterprise Resource Planning. Implementasi ini memungkinkan perusahaan untuk menjalankan perangkat keras dan perangkat lunak lewat server. Kemudian data yang diolah atau yang masih mentah sebagian disimpan di cloud. Jadi ketika
tidak sengaja server itu rusak atau ada trouble, Anda tidak takut atau tidak perlu khawatir kalau semua data hilang. Seperti itu. Jadi hybrid implementasi tersebut gabungan dari on-premise dan cloud. Bahwasanya sistem ERP adalah sebuah sistem yang besar dan kompleks, dan terintegrasi dari beberapa departemen. Yang dari konsep pertama kita sampaikan adalah harus ada kustomisasi segala, otomatisasi, lalu terintegrasi. Pengaruh sistem ini meliputi hampir semua departemen pelaku bisnis utama di dalam sebuah perusahaan. Data dalam jumlah besar dan sistem sendiri dituntut untuk menjalankan atau berjalan dengan baik agar dapat memberikan manfaat. Seperti bagian yang terlihat, departemen-departemen di dalam implementasi ERP, kita melihat adanya manajemen komitmen, manufacturing, regional, procurement, lalu ada infrastruktur, IT, maturity, ada control. Itu semua harus dilakukan, diimplementasi step by step sehingga semua berjalan dengan rule atau sesuai dengan yang kita harapkan. Beberapa isu manajemen proyek di dalam implementasi ERP. Harus diperhatikan bahwa kita adanya estimasi waktu, penentuan skala prioritas, fleksibilitas jadwal, dan sebagainya harus ditentukan dengan cermat. Jenis sistem ERP yang diadopsi juga kita harus perhatikan. Penentuan orang-orang yang terlibat dalam steering committee. Terdapat 10 kategori dalam penentu keberhasilan sebuah implementasi ERP. Menurut Oslon 2004. Pertama adalah pemahaman yang jelas atas sasaran strategis. Lalu komitmen dari seluruh jajaran manajemen. Aktivitas difokuskan tentunya. Manajemen proyek harus menerapkan implementasi yang baik. Lalu tim implementasi juga harus benar, dapat mengatasi isu-isu teknis. Rekayasa ulang juga dilakukan dalam proses bisnis implementasi. Komitmen organisasi untuk berubah. Pendidikan dan pelatihan yang intensif, daya yang akurat, sosialisasi dan komunikasi yang intensif juga dapat mengatasi isu multi-site. Langkah-langkah implementasi secara garis besar ada 3 pendekatan umum menurut Oslon David 2004. Pertama adalah penggunaan paket software utuh atau vendor yang utuh. Yang kedua, kombinasi dari beberapa paket software. Lalu yang ketiga adalah kustomisasi atau membuat program paket software sendiri. Tahapan implementasi dari gambar yang kita lihat adalah
pertama adanya organisasi tim proyek. Lalu pendekatan implementasi dilanjutkan dengan perencanaan implementasi dan kriteria keberhasilan dengan metode pengukuran tertentu. Adapun dalam implementasi ERP, kita mengenal struktur organisasinya. Tim-tim yang membuat proyek implementasi diklarifikasikan atas perannya. Pertama adalah komite, lalu staf teknologi informasi, user utama internal, dan perwakilan vendor atau konsultan. Kalau kita lihat, perhatikan bagian struktur organisasi, bahwasanya komite pengarah adalah yang utama. Dia memberikan arahan terhadap tim proyek, tentunya dengan dukungan administrasi apa saja yang harus dipenuhi. Dari tim proyek itu lalu mendelegasikan kepada kelompok-kelompok kerja seperti logistik, pengembangan, kerjasama, SDM, keuangan. Dalam siklus hidup pengembangan sistem ERP, kita melihat adanya perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan dukungan teknis. Mari kita jabarkan satu persatu. Pertama adalah mengenai perencanaan. Pada fase ini, aktivitas yang dilakukan mencakup, pertama adalah mendefinisikan masalah dan ruang lingkup. Lalu yang kedua, mengevaluasi alternatif pendekatan ERP. Dan yang ketiga, membuat jadwal dan anggaran proyek. Sedangkan langkah selanjutnya setelah perencanaan adalah analisis. Tim pengembang harus melakukan evaluasi dan membandingkan beberapa paket aplikasi ERP. Tanggung jawab utama tim yaitu mengidentifikasi inisiatif, rekayasa ulang proses bisnis yang mungkin diperlukan berdasarkan paket software yang dipilih, dengan melakukan kerjasama dari berbagai fungsi yang terkait. Tim desain ditentukan tergantung pada pendekatan ERP yang digunakan. Desain interface akan lebih lama jika di perusahaan memilih pendekatan kustomisasi paket, karena sesuai dengan harapan atau yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Lalu adanya pendekatan kombinasi. Beberapa paket mungkin memerlukan desain interface yang lebih rumit, karena berbagai paket dari berbagai vendor harus saling berkomunikasi. Tingkat desain ditentukan tergantung pada pendekatan ERP yang digunakan. Desain interface akan lebih lama jika perusahaan memilih pendekatan kustomisasi paket. Pendekatan kombinasi, beberapa paket mungkin memerlukan desain interface yang lebih rumit, karena berbagai paket dari berbagai vendor yang saling dan harus adanya komunikasi. Pengembangan prototipe sangat bermanfaat dalam melengkapi identifikasi kebutuhan, baik untuk pendekatan kustomisasi, kesatuan paket, maupun kombinasi beberapa paket. Aspek desain lainnya yang cukup penting adalah desain hardware, karena berbagai fungsi bisnis akan menggunakan sumber daya yang sama.
Alternatif yang paling mungkin saat ini adalah memilih arsitektur client server. Selama fase desain memungkinkan terjadi juga beberapa rekayasa ulang. Adanya proses bisnis dalam tingkatan yang lebih rinci. Beberapa prosedur baru untuk aktivitas bisnis mungkin perlu direkomendasikan atau didokumentasikan. Beberapa pekerjaan memungkinkan diorganisasi ulang dan memanfaatkan sumber daya kerja yang ada, khusus pekerjaan yang mengalami perubahan yang drastis. Untuk implementasi, setelah kita melakukan desain, adanya pendekatan kesatuan paket. Program yang sudah dirancang dan diterapkan per modul. Pada fungsi-fungsi tertentu seperti manufaktur modul yang akan digunakan bervariasi tergantung pada jenis proses bisnis yang digunakan. Pada pendekatan kombinasi paket, program beberapa vendor yang berbeda harus terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem dengan menggunakan middleware. Prioritas utama pada fase ini dalam siklus implementasi adanya melakukan integrasi antar sistem yang sudah berjalan di perusahaan dengan sistem baru. Tahap pertama yaitu dibuat prototipe sistem dan dilakukan validasi dan iterasi sampai siap dijalankan. Tahap kedua yaitu verifikasi dan pengujian seluruh sistem serta rekonfigurasi. Tahap ketiga adalah membuat dokumentasi seluruh sistem dan memberikan pelatihan. Selanjutnya tahap keempat yaitu membuat rencana rollout sistem yang meliputi jadwal instalasi sistem di seluruh organisasi. Setelah kita melakukan implementasi, maka adanya dukungan teknis. Apa tujuan dari dukungan teknis? Tujuan dari fase ini adalah untuk menjamin keberhasilan sistem jangka pendek dan jangka panjang. Transaksi atau transisi sistem yang mulus sebaiknya didukung oleh beberapa staf dukungan teknis yang memadai. Elemen penting lainnya adalah pemeliharaan sistem ERP. Pemeliharaan korektif meliputi koreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan oleh user. Pemeliharaan adaptif diperlukan jika terjadi misalnya upgrade hardware, versi paket atau modul, atau terjadi kustomisasi berupa penambahan atau perubahan modul yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan yang teridentifikasi kemudian. Lalu pemeliharaan perspektif diperlukan misalnya untuk menjaga kinerja sistem agar tetap optimal. Dan yang penting, salah satu aktivitas teknis adalah adanya audit sistem ERP. Dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan ERP sudah dapat tercapai. Demikian yang dapat saya sampaikan pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya dalam kesempatan yang sama.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.